السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang catatan malaikat itu mencatat amal berikut dosanya atau pahalanya. Si fulan hari ini sholat, sekaligus dicatat pahalanya. Si fulan hari ini minum khamar, dicatat sekaligus dosanya. Adapun catatan di lauh mahfuz tidak disertai dengan pahala dan dosa. Bahwa di tanggal 2 Mei si fulan sholat duha misalnya, tanpa disebut pahalanya. Si fulan berjudi tanpa disebut dosanya. Ini perbedaan antara catatan di lauh mahfuz dengan catatan malaikat sekarang ini. Kan sekarang tiap hari ya kan, dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi terus dicatat ya. Siapa yang mencatat? Berapa malaikat? Dua. Malaikat pencatat hanya ada 2. Mencatat sekian miliar manusia. Kan yang hidup di muka bumi hari ini kan miliaran, ya kan? Bukan ratusan juta lagi, ya kan? Dalam waktu yang bersamaan. Dan itu kecil bagi malaikat. Mudah, gampang. Sementara kita membayangkan saja nggak sanggup. Gimana caranya ya? Apa nggak bingung? Ya itulah kebodohan kita, kejahilan kita, keterbelakangan kita. Ya, istilahnya jadulnya kita. Nah, malaikat sudah canggih, kita masih jadul. Ya, masih ketinggalan zaman. Nggak kebayang. Beliau membawakan dalil surat Muhammad ayat 31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sungguh kami uji kalian sehingga kami tahu mana di antara kalian yang betul-betul berjihad, betul-betul sabar. Ada kalimat hatta na'lama, sehingga kami tahu. Apakah sebelum kejadian Allah belum tahu? Tentu sudah tahu. Kalimat hatta na'lama, sehingga kami tahu, untuk menunjukkan kepada para malaikat. Nih, gitu. Ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Adapun tanpa kejadian tersebut, Allah sudah tahu. Ya, Allah sudah tahu. Sebelum menciptakan Adam, Allah sudah tahu bahwa Adam akan mendekati pohon larangan itu, akan aku usir dari surga, akan diturunkan ke bumi dan seterusnya. Allah sudah tahu.
Ayat berikutnya, wa ma tahmilu min unsa. Surat Fatir ya, awal-awal Fatir ayat 11. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Tidaklah seorang wanita itu hamil dan tidaklah seorang wanita itu melahirkan kecuali Allah tahu. Ada huruf tambahan di sini, min. Ya, min. Akan dibahas oleh beliau kenapa Al-Qur'an ada tambahan. Ya. Karena tanpa min sudah mafhum. Wa ma tahmilu unsa. Ya. Kenapa mesti pakai min? Ya. Kenapa mesti memakai min? Min kan kadang-kadang litab'id, sebagian. Kalau min litab'id berarti rusak makna ini. Berarti Allah mengetahui kehamilan sebagian wanita. Berarti sebagian wanita lagi Allah tidak tahu. Rusak kan makna seperti ini? Maka min di sini tentu bukan tab'id. Maka disebut oleh beliau ini zaid. Tambahan saja. Tanpa min enggak masalah. Gitu. Sebagaimana tanpa alif lam mim, yasin, alif lam ra enggak masalah. Ya kan? Tetapi itulah kehendak Allah. Allah mempunyai ilmu khusus yang ilmu itu tidak difahami oleh kita, bahkan oleh ahli lughah, ahli bahasa tidak tahu. Allah yang mengetahui. Oleh karena itu sikap terbaik kita terhadap Al-Quran adalah sami'na wa ata'na. Jadi betul-betul Al-Quran dibaca, diamalkan, diikuti sebagaimana yang Nabi ajarkan. Ya, dan itu jadi patokan. Gitu. Misalnya ucapan Abu Hurairah. Abu Hurairah dan umumnya para sahabat tidak tahu kalau pisau itu disebut sikin. Enggak masyhur, enggak ada yang tahu lah. Nah, setelah turun surat Yusuf menceritakan bagaimana wanita-wanita teman Zulaikha dengan sikinnya itu memotong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka, Allah menggunakan kata sikin. Dari situ masyhurlah di tengah-tengah bangsa Arab bahwa sikin itu pisau. Ya, tadinya belum masyhur. Lebih banyak mereka menggunakan istilah midya, bukan sikin. Nah, setelah turun ayat tersebut, maka menjadi masyhur sikin. Ya. Nah, maka orang-orang Arab itu, terutama para ulamanya, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk memasyhurkan. Bahkan kadang-kadang dalam hadis, gitu. Walaupun sepertinya tidak nyambung, tapi karena saking masyhurnya. Misalnya Al-Imam Asy-Syaukani. Ketika Al-Imam Asy-Syaukani usulkan, beberapa murid jamaah mengusulkan kepada beliau untuk mensyarahkan kitab apa? Sahih Bukhari. Mereka mengusulkan agar beliau mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Gitu. Padahal sudah ada Fathul Bari, kan sekitar 200 tahun lebih ya jarak antara Ibnu Hajar dengan beliau.
Ya. Beberapa murid beliau mewakili kaum muslimin mengusulkan kepada beliau agar beliau mensyarahkan Sahih Bukhari, padahal sudah ada Fathul Bari. Apa jawaban beliau? Jawabannya nggak nyambung. Tapi orang yang baca hadis, yang faham hadis, insya Allah faham. Apa jawaban beliau? Membawakan hadis yang sangat masyhur, yang ada kata-kata fathah. Maksud beliau Fathul Bari. Tetapi kalimat di situ bukan Fathul Bari, ya, Futuh Mekah. Gitu. Maka ketika beliau murid-murid beliau mengusulkan kepada beliau agar mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, padahal sudah ada Fathul Bari, tulisan Ibnu Hajar, beliau menjawab, la hijrata ba'dal fathi, la hijrata ba'dal fathi. Artinya apa? Tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Futuh Mekah ini Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka sudah tidak wajib lagi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tadinya wajib. Siapa yang hidup di Mekah, mati di Mekah, berdosa. Kan ada ayatnya itu. Ya. Setelah Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terjadi pertumpahan darah karena mereka takluk di hadapan kaum muslimin tahun 8 Hijrah, maka Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Nah, kalimat ini diambil oleh Al-Imam Asy-Syaukani untuk mengatakan bahwa tidak perlu lagi syarah Bukhari setelah Fathul Bari. Ada kata-kata al-fath, ya, ada kemiripan. Orang awam tentu nggak tahu. Jangan-jangan antum nggak paham ini ngomong apa, ya. Insya Allah paham, ya. Antum tahu Fathul Bari itu apa? Maksud beliau, insya Allah antum paham, ya. Jadi kalau sudah ada Fathul Bari, luar biasa kitab Fathul Bari, sangat luar biasa, menjadi kamus hadis. Sudah ada Fathul Bari, nggak perlu lagi syarah Bukhari yang lain. Maksud beliau begitu. Maka tidak perlu saya mensyarahkan Sahih Bukhari. Siapa yang mau penjelasan Sahih Bukhari, silahkan baca Fathul Bari. Itu maksud beliau. Tapi yang keluar dari mulut beliau, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang turun yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dimasyhurkan oleh para ulama. Ya, walaupun sebelumnya tidak masyhur. Termasuk ini. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Enggak lazim. Tapi karena ini Allah yang menurunkan, maka ini menjadi kaidah. Ada min di sini. Ya. Sebab biasanya langsung saja wa ma tahmilu unsa wa la tad'u illa bi'ilmi. Siapapun wanita yang hamil atau yang melahirkan, pasti Allah mengetahui. Ya. Beliau membahas tentang unsa. Unsa ini fa'il, ya. Fa'il itu pasti apa? I'rabnya pasti apa? Kalau fa'il, fa'il, mubtada, khabar, pasti marfu. Berbeda dengan maf'ul bi.
harus mansub, ya kan? Berbeda dengan mudhof ilaih harus majrur, ya. Kan dalam bahasa Arab itu masing-masing kalimat mempunyai masing-masing kata mempunyai kedudukan sendiri-sendiri. Ini marfu, apa mansub, apa majrur, apa majzum. Gitu. Marfu biasanya dhammah pakai u, mansub pakai fathah a, majrur biasanya pakai kasrah i. Oleh karena itu Allah ada kalanya dibaca Allahu, ya kan? Ada kalanya Allah ha, ada kalanya Allahi, tergantung kedudukannya. Kalau marfu ya Allahu, kalau mansub Allaha, kalau majrur Allahi. Ya, ini kan tidak dikenal di bahasa kita. Ya, masjid ya masjid aja. Karena dalam bahasa Arab bisa masjidu, bisa masjidah, bisa masjidi, tergantung kedudukan kalimat tersebut, kata tersebut dalam satu kalimat. Nah, unsa ini marfu, tapi tidak unsu, karena unsa ini mabni, ya. Unsa, Adam, Musa, Isa itu tidak bisa berubah, istilahnya mabni. Beda dengan Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, gitu. Ibrahimu bisa, Ibrahima bisa, Ibrahimi tidak bisa, ya. Musa, Isa tidak berubah, tidak bisa Musu, tidak bisa Musi, hanya Musa saja. Begitu juga unsa, ya, karena mu'tal akhir di sini. Min harful jar az-zaid. Nah ini. Min di sini huruf jar dan zaid, tambahan. Tambahan. Artinya kalau tanpa min enggak masalah. Nah, seperti biasa beliau melemparkan pertanyaan. Kaifa taqulu zaid wa laysa fil Qur'an zaid? Bagaimana disebut tambahan? Bukankah di dalam Al-Quran tidak ada tambahan? Semuanya adalah pas, tidak ada tambahan. Apa jawabnya? Kita ikuti jawaban dari beliau. Annahu zaidun min haitsul i'rab. Tambahan itu hanya dari segi i'rab. I'rab itu kenapa Allahu, Allaha, Allahi, Allah di sini sebagai fa'il, apa maf'ul, ya, apa mubtada, apa khabar. Amma min haitsul ma'na fa huwa mufidun wa laysa fil Qur'ani syai'un zaidun la fa'idata minhu. Adapun secara makna tidak mungkin bahwa itu tambahan. Ya, tidak ada sesuatu dalam Al-Qur'an tambahan yang tidak ada faedahnya. Seandainya kita tidak tahu faedahnya, wajib kita imani bahwa itu firman Allah. Firman Allah berarti mukjizat. Seperti tadi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Enggak ada yang tahu. Rasulullah tidak menjelaskan alif lam mim, Yasin dan seterusnya. Tetapi wajib kita baca dan wajib kita imani bahwa itu adalah firman Allah dan itu mukjizat, dan itu jika dibacakan di hadapan orang yang sakit bisa sembuh, jin bisa panas, ya, orang yang kesurupan bisa keluar jinnya. Wajib kita imani mukjizat Allah Rabbul Alamin. Walihada naqul, oleh karena itu kami katakan huwa zaidun bima'na annahu la yaqlu bil i'rabi idza khudifa.
zaidun min haitsul makna yazidu fihi. Ya, itu dari segi i'rab saja. Seandainya tidak ada, enggak masalah dari segi i'rab, tapi dari segi makna ya bermasalah. Karena Allah Maha tahu. Gitu. Seandainya min kita buang, wa ma tahmilu unsa wa la tad'u illa bi ilmi, maka ini bukan Al-Qur'an lagi. Karena Al-Qur'an harus persis dengan apa yang didengar oleh Nabi dari Jibril, yang didengar oleh Jibril dari Allah, yang didengar oleh para sahabat dari Nabi SAW. Berbeda sedikit, bukan Al-Quran, walaupun maknanya sama. Ya. Pembahasan berikutnya, min unsa, beliau membahas al-unsa, yashmalu ayya unsa, meliputi segala wanita, segala perempuan, betina, ya, bukan laki-laki. Sawa'an adamiyatan au haywaniyatan ukhra. Sama saja apakah itu anak Adam, manusia berjenis kelamin wanita, atau hewan. Tidak ada bedanya. Kalau kambing berapa bulan melahirkannya, kalau sapi berapa, kalau kerbau berapa, dan seterusnya. Alladhi yahmilu haywanan wadihun annahu dakhilun fil ayat. Apa yang masuk dalam jenis hewan jelas masuk dalam ayat tadi, seperti sapi, unta, kerbau, dan lain-lain. Wa yadkhulu fi dzalika alladhi yahmilul bayt kat-tuyur li'anna al-bayt fi jawfi at-ta'ir humila. Begitu juga hamil yang berupa apa? Telur. Mungkin menurut istilah kita tidak lazim dikatakan hamil, tetapi secara kaidah hamil, ya, yang dia keluarkan dari perutnya telur, seperti burung. Ya. Allah tahu. Wala tad'u illa bi'ilmih. Begitu juga ketika si wanita ini melahirkan, maka Allah mengetahui. Fabtida'ul hamli bi'ilmillah wa intihauhu wa khurujul janin bi'ilmillah. Awal mulai hamil Allah tahu berdasarkan ilmu Allah, dan akhir dari kehamilan itu yaitu keluarnya janin itu juga dengan ilmu Allah. Allah tahu dari awal sampai akhir, Allah mengetahui. Ayat selanjutnya, surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan agar kalian tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tanpa ini kita nggak tahu. Ya kan? Allah ingin memberitahukan kepada seluruh makhluk bahwa aku Maha tahu, aku besar, aku berkuasa. Tanpa menciptakan langit, tanpa menciptakan bumi, tanpa menciptakan malaikat, manusia, jin, apakah Allah berkuasa? Tentu. Tentu. Kan kekuasaan Allah tidak perlu dibuktikan. Ketika Allah tidak menciptakan apa-apa, maka Allah Maha Pencipta. Tetap Allah Maha Berkuasa.
Kenapa Allah menciptakan langit, bumi, malaikat, manusia, jin, hewan dan seterusnya? Ini jauh, lita'lamu, agar kekuasaan Allah itu diketahui. Karena Allah senang dipuji. Berapa kali kita bahas bahwa salah satu sifat Allah yang tidak baik kalau ada pada diri kita, apa? Suka dipuji. Ada beberapa sifat Allah dan sifat itu mulia, baik. Tetapi jika sifat itu ada pada diri kita, menjadi tidak baik. Ada sifat keadaan yang baik pada diri kita, tetapi jika sifat itu ada pada diri Allah, menjadi tidak baik. Ada sifat yang pada diri kita baik, pada diri Allah baik. Ada sifat yang pada diri kita buruk, pada diri Allah juga buruk. Berarti ada 4 macam. Ya. Di sini sifat keadaan di mana itu baik pada diri Allah, tetapi menjadi buruk kalau itu ada pada diri kita. Suka dipuji, sombong. Itu sifat Allah yang baik. Dan itu dengan cara menciptakan jagat raya alam semesta ini. Agar manusia, jin, malaikat tahu betapa langit, betapa bumi itu sangat menakjubkan. Dan kita lihat setiap hari. Oleh karena itu ketika ada orang membahas, memuji-muji, membahas berdalam-dalam tentang kisah Ashabul Kahfi, terkagum-kagum dengan kisah 7 pemuda yang tidur selama 300 tahun. Ibnu Abbas marah. Kenapa marah? Ada yang lebih menakjubkan dari itu, dan itu kalian lihat setiap hari. Kenapa tidak kalian bahas? Ya. Ada yang lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi dan kalian lihat setiap hari. Apa? Langit, bumi, gunung, ini jauh lebih menakjubkan. Bagaimana matahari selalu terbit dari timur, tenggelam di barat dengan begitu teraturnya. Perjalanan awan, bintang-bintang, apa yang ada di laut, ini lebih menakjubkan dari sekedar kisah Ashabul Kahfi. Itu ucapan Ibnu Abbas. Ya. Maka para ulama, orang-orang alim, ketika bertafakur, ketika bertadabbur, itu selalu memuji Allah, mensucikan Allah, bertasbih. Karena apa? Menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang telah diciptakan oleh Allah. Tidak harus membahas yang tidak kelihatan seperti Ashabul Kahfi, kan kita nggak melihat. Ya, ada yang lebih besar dari itu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Sesuatu yang wajib kita imani bahwa langit itu ada 7. Dan satu langit dengan langit berikutnya ada batasnya. Dan batasnya itu ada, di antara batas itu ada apanya? Ada pintunya. Ada pintunya. Para ilmuwan nggak sampai ke sini. Ya. Mereka memahami bahwa langit itu terus mau ke sana, itu terus nggak ada batasnya. Ya. Bagaimana ada pintunya, nggak ada batasnya. Mereka mengatakan bahwa 7 langit itu lapisan di atas bumi. Ya, ada lapisan atmosfer, di atas atmosfer ada apa, ada ini, ada itu. Ya, ini jelas keliru. Karena semua yang kita lihat ini, yang ada mataharinya, ada bulannya, ada bintangnya,
yang kita lihat dari bumi ini, berapa jutaan bintang, itu semua berada di bawah langit pertama. Langit kedua tidak ada apa-apanya. Tentu kita tidak ragu dengan sabda Nabi ketika beliau dibawa oleh Jibril menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah secara langsung tetapi tidak melihat Allah. Itu melewati langit pertama, melewati langit kedua, melewati langit ketiga dan seterusnya dengan mengetuk pintu. Dan setiap kali mengetuk pintu, penjaga pintu itu bertanya, siapa? Dan Jibril selalu menjawab dengan kata-kata Jibril. Ya, Jibril tidak menjawab dengan kata-kata saya. Siapa? Saya. Tidak. Siapa? Jibril. Ya. Bersama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini bertanya lagi, apakah dia sudah diutus? Gitu. Berarti tentang akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beredar di langit. Berita itu beredar di langit. Akan muncul Nabi terakhir bernama Muhammad, manusia termulia. Beredar di langit. Maka ketika Jibril mengatakan, aku datang bersama Muhammad, maka si malaikat penjaga langit bertanya, apakah dia sudah diutus? Gitu. Dan apa yang beredar di langit ini, berita-berita beredar di langit, ini kan salah satu contoh besar. Contoh lain ada, kita nggak tahu, bahwa akan terjadi begini di daerah ini, akan muncul orang ini di daerah ini, kan beredar, menjadi pembicaraan para malaikat. Itulah yang dicuri oleh al-mustarikus sama', jin-jin para pencuri berita. Jadi keliru kalau mengatakan bahwa jin mencuri berita dari Lauh Mahfuz, keliru, salah. Jangankan jin, malaikat saja tidak ada yang tahu isi dari Lauh Mahfuz itu, tidak, hatta Jibril. Jadi Lauh Mahfuz betul-betul terjaga, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Rabbul Alamin. Apalagi jin, lebih tidak tahu lagi. Wa minal ardi mithlahun, begitu juga bumi. Kalimat begitu juga bumi menunjukkan bahwa bumi ada berapa? Ada 7 lapis. Sebagaimana langit ada 7, bumi ada 7. Mana dalil? Wa minal ardi mithlahun. Begitu juga bumi seperti hun. Hunnya kembali ke mana? Hunnya kembali ke samawat, langit-langit itu. Allah telah menciptakan langit jumlahnya 7, begitu juga bumi persis seperti langit, yaitu jumlahnya 7 lapis. Ya. Tentang 7 lapis bumi barangkali para ilmuwan mendekati, ya, karena bumi itu kan bulat, ini sudah sepakat ada lapisan ini, lapisan ini. Adapun tentang langit, mereka mengatakan bahwa 7 langit itu lapisan pertama atmosfer, yang kedua ionosfer, barosfer, dan sebagainya. Jelas ini keliru, karena itu semua masih langit pertama. Ya, kan atmosfer itu kan di bawah bintang-bintang itu. Ya. Yatanazzalul amru bainahun. Al-amr, keputusan Allah turun di antara langit dan bumi. Turun keputusan Allah. Hari ini terjadi gempa di negeri ini. Hari ini terjadi gunung meletus di daerah ini. Hari ini begini, terus turun keputusan Allah, perintah Allah, ketentuan Allah, terus setiap hari turun.
tidak kenal waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, tidak kenal waktu. Ya. Gunung meletus. Kalau malam kasihan nggak siap-siap. Kita letuskan pagi-pagi saja jam 8, nggak ada. Ya. Mau jam 8 pagi, mau malam, mau dini hari, mau jam 3 pagi, terserah Allah. Allah memutuskan keputusan Allah, betul-betul terserah Allah. Enggak ada pertimbangan akal kita. Si fulan ini baik, dermawan, banyak menolong orang. Kasihan orang-orang miskin kalau dia dimatikan sekarang. Tidak. Mau baik kayak apa, kalau Allah sudah putuskan mati, mati. Walaupun orang-orang mengharapkan dia mati karena kejahatannya, seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tapi Allah belum matikan, ya tidak mati. Ya. Jadi betul-betul keputusan Allah berdasarkan kehendak Allah. Oleh karena itu, kalau bicara tentang takdir, tidak ada tanda-tanda. Ya. Allah bikin si A kaya raya, terserah Allah, walaupun dia bodoh. Allah bikin si B miskin, walaupun dia cerdas, terserah Allah, dan itu bisa. Ya. Dan itu kita saksikan. Berapa banyak orang bodoh dan kaya raya, berapa banyak orang pintar, cerdas, dan dia miskin. Ya. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini agar kalian tahu bahwa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Agar kalian tahu, lihat, Allah ingin diketahui oleh manusia semuanya bahwa Allah berkuasa, Allah pandai, Allah mampu berbuat apa saja. Kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi, nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada manusia, nggak ada yang tahu. Allah ingin menunjukkan. Dan itu hak bagi Allah. Dalam hal-hal tertentu boleh. Dalam hal-hal tertentu tidak boleh. Ya. Akan saya tunjukkan bahwa saya bisa. Dia ternyata masih ada kekurangan. Akan saya tunjukkan kepada orang-orang bahwa saya bisa. Ya. Maka di rapat itu saya berbicara tentang rencana pembangunan itu misalnya. Saya berbicara karena saya yakin saya bisa. Ya. Boleh. Boleh. Dalam keadaan tertentu tidak boleh. Ya, untuk menunjukkan kesombongan, ya, akan saya tunjukkan kepada dia bahwa saya lebih kaya dari dia. Ini kan nggak ada manfaatnya. Kalau tadi jelas ada manfaatnya. Sebab kalau dia yang dipakai, nggak akan sempurna bangunan ini. Saya melihat ada beberapa celah yang dia lemah. Saya tahu, gitu. Ini kan ada manfaatnya bagi kemaslahatan umum. Tetapi kalau orang-orang tahu, agar orang-orang tahu bahwa saya lebih kaya dari dia, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya, yang ada kesombongan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Biar orang-orang tahu bahwa dia lebih kaya dari saya, nggak apa-apa. Walaupun sebetulnya saya lebih kaya dari dia, nggak masalah. Ya. Nggak ada manfaatnya. Saya lebih rajin ibadah daripada dia, saya lebih dermawan daripada dia. Ini nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Tapi tentang ilmu tadi jelas ada gunanya. Ya, apalagi tentang agama. Kalau saya diam saja di situ sementara dia ngomong, orang akan terkena syubhat. Oleh karena itu saya tampakkan betapa dalil-dalil dia lemah, betapa yang keluar dari mulut dia penuh dengan syubhat.
tentu ini bermanfaat. Ya. Nah, jadi dari sini antum bisa pilih mana menunjukkan kelebihan antum yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena banyak dari kita kebalik. Dikiranya boleh padahal nggak boleh, dikiranya nggak boleh padahal boleh. Ya. Al-qudratu wasfun yatamakkanu bihil fa'il minal fi'li biduni ajzin. Yang dimaksud berkuasa, mampu adalah satu sifat yang tamakun, yang jelas, yang bisa melakukan sesuatu tanpa kelemahan. Berbeda dengan kita bisa melakukan sesuatu tapi dengan penuh kelemahan kita. Dengan segala kelemahan kita, akhirnya kita bisa menciptakan, membangun sebuah masjid dengan kelemahannya. Gimana lemah? Ya untuk satu masjid saja butuh waktu 1 tahun. Ya, cuman satu masjid butuh waktu 1 tahun. Ini menunjukkan kelemahan kita. Ya, udah begitu minta tolong sekian puluh orang. Ya. Bahkan untuk ngecor butuh sekian ratus orang. Ya. Akhirnya mampu. Akhirnya berdiri. Sebuah masjid ciptaan si fulan. Dia yang membangun. Orang mengatakan dia yang membangun. Padahal kenyataan kuli bangunan, ya, bukan dia. Ya. Tapi nama dia dipakai. Karena apa? Insinyurnya misalnya, atau atas perintah dia. Dengan segala kekurangan dia. Ya. Ketika dia tanya ada berapa meter kabel yang ditanam di tiang-tiang ini, dia nggak tahu. Ya, kalau nggak nanya dulu sama tukang listriknya. Nah, itu segala kekurangan. Allah Rabbul Alamin tanpa waktu. Detik ini Allah berkehendak menjadikan sesuatu, detik ini juga selesai dengan penuh kesempurnaan. Itulah Allah Rabbul Alamin. Maka ada kalimat di sini biduni ajzin, tanpa kelemahan sedikit pun. Adapun kita manusia menciptakan sesuatu dengan segala kelemahan. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah berkuasa terhadap segala sesuatu. Yaqdiru ala ijadil ma'dum wa ala i'damil mawjud. Allah berkuasa mengadakan sesuatu yang tidak ada dan meniadakan apa yang tadinya ada tanpa waktu, dalam hitungan detik, ya, atau yang lebih kecil dari detik. Apa itu? Ya, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Allah sanggup. Tanpa bahan, tanpa bahan. Ya. Barangkali kita nanya, Adam diciptakan dengan bahan, yaitu tanah. Iblis diciptakan dengan bahan, yaitu api. Malaikat diciptakan dengan bahan, yaitu cahaya. Nah sekarang, Allah menciptakan tanah dari apa? Allah menciptakan cahaya dari apa? Ujungnya tanpa bahan. Ya. Langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi ada apa? Kan nggak ada apa-apa. Bahan apa yang dipakai oleh Allah sehingga Allah berhasil menciptakan langit dan bumi? Nggak ada yang bisa jawab. Karena Allah menciptakan sesuatu tanpa bahan. Ya. Sanggupkah manusia? Tentu tidak sanggup. Ya. Berapa bahan sehingga menjadi bangunan masjid seperti ini? Yang batu, yang pasir, yang semen, yang aluminium, yang segala macam. Ya. Yang pada akhirnya bahan-bahan itu
Allah yang menyediakan. Ya, manusia hanya mengolah saja. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Hanya mengolah dari besi jadi anu, dari ini jadi itu, begitu saja. Ya, sesuatu yang tidak ada akhirnya ada, tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Begitu juga yang ada tiba-tiba menjadi tidak ada, nggak sanggup juga. Ya, pasti ada saja bangkainya, kan gitu. Pasti ada bangkainya. Ini gimana nih supaya mobil ini hilang, celing hilang, ya. Supaya Monas ini hilang, ya. Supaya gunung ini hilang. Ada yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Allah bisa. Ya, diumpetin kemana oleh Allah? Enggak diumpetin, ya. Hilang, betul-betul hilang. Kalau kita kan diumpetin. Tukang sulap atau tukang sihir kan diumpetin. Enggak mungkin bisa hilang, masjid ini tiba-tiba hilang. Kalau dihancurin bisa. Hilang enggak mungkin. Allah sanggup. Ya. Ya, kita akhiri. Tidak ada soal jawab habis sisa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.